Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua. Puji dan syukur marilah kita senantiasa tingkatkan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan syukur kita atas nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat tersebut. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak bisa berkumpul dan meneguk dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 14 abad yang lalu ada sebuah sejarah yang patut ditulis dengan tinta emas dan patut ditulis di lembaran-lembaran perak, sebuah sejarah pengorbanan. Namun pada hari ini, kalau kita mengorbankan kambing-kambing kita mengorbankan sapi-sapi kita, namun mereka pada 14 abad yang lalu, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengorbankan jiwa mereka. Mereka mengorbankan raga mereka demi untuk menyebarkan agama Islam, demi Islam yang saat ini kita rasakan, demi Islam yang saat ini menjadi pedoman hidup kita semuanya. Mereka rela mengorbankan bukan hanya harta mereka, bukan hanya keluarga mereka, namun mereka rela mengorbankan jiwa dan darah mereka untuk menyebarkan agama Islam.
Karena ujian Islam pada awal-awal dahulu para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian yang sangat berat, terutama bagi kalangan yang tidak mampu, terutama bagi kalangan budak yang mereka masuk Islam. Mereka selalu mendapatkan siksaan, selalu mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita rasakan pada saat ini ketika kita melaksanakan ajaran agama Islam. Lihatlah sebagai contoh Khubayb ibn Adi yang dikisahkan bahwasanya ketika mereka ditangkap oleh orang-orang musyrikin, yang mereka menjebak Khubayb bin Adi. Kemudian ketika mereka menangkap Khubayb bin Adi, dibawa keluar tanah haram dari Makkah. Karena mereka juga sangat memuliakan tanah haram, tidak boleh menumpahkan darah di dalam tanah haram. Mereka membawa Khubayb bin Adi ke tanah halal di luar kota Makkah. Kemudian pada saat itu beberapa orang menangkap Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu. Sampai dikisahkan oleh seorang sahabat yang dahulunya masih musyrik yang berada di dalam rombongan tersebut. Kemudian Khubayb bin Adi meminta izin kepada orang-orang musyrikin, izinkan aku untuk sholat, izinkan aku untuk sholat, berpisah dengan dunia ini dengan sholat. Karena sejatinya seorang muslim, seorang mukmin yang imannya kuat, yang hatinya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu merupakan sebuah kebahagiaan. Ibadah itu adalah sebuah istirahat bagi orang muslim. Ibadah merupakan sebuah istirahat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga tak ayal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Wahai Bilal, istirahat orang muslim bukan pergi ke kafe, bukan pergi ke diskotik, bukan pergi ke tempat hiburan, akan tapi istirahatnya seorang muslim adalah berpindah dari sebuah ibadah kepada ibadah yang lainnya, berpindah dari sebuah ibadah zikir kepada ibadah tilawatul Quran, dari tilawatul Quran kepada salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga setelah salat, Khubayb bin Adi mengatakan kepada orang-orang musyrikin, kalau seandainya aku takut kalian mengira saya takut mati, la astaksartu minha. Kata Khubayb bin Adi, kalau seandainya aku mengira kalian akan menganggap aku takut mati, aku akan memperbanyak dan memperpanjang sholatku. Kata Khubayb bin Adi, karena di dalam sholat itu dia mendapatkan sebuah ketenangan, akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Ketahuilah, hanya dengan ingat kepada Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan ibadah kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Lalu kemudian Khubayb bin Adi dibantai. Bukan hanya 1-2 orang, akan tapi ditebas dengan pedang, kemudian ditusuk dengan tombak, sehingga ketika diangkat tubuhnya akan disalib oleh orang-orang musyrikin. Ditanyakan kepada Khubayb bin Adi, "Ya Khubayb, atuhibbuna an takuna fi ahlika?" Wahai Khubayb, mau enggak kamu tuh sekarang pulang pergi ke keluargamu? Kemudian kata orang-orang musyrikin, Muhammad berada di tempatmu sekarang. Mereka tidak mengatakan Nabi Muhammad karena mereka tidak percaya pada saat itu. Mau enggak Khubayb, Muhammad menggantikan tempatmu sekarang ini? Kata orang-orang musyrikin mengatakan kepada Khubayb bin Adi. Lalu apa kata Khubayb bin Adi? Dengan iman dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ma wadattu anni fi ahli wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushaqu bisyauqa." Aku enggak ingin aku berada di keluargaku dengan tenang, dengan damai. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah tempat ditusuk walaupun dengan 1 duri saja.
bagaimana kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW, rela mengorbankan dirinya demi Islam, rela mengorbankan dirinya demi Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat mereka para sahabat rela melakukan demikian, mampu merasakan ujian demikian? Tidak lain dan tidak bukan kecuali cinta. Cinta kepada Islam, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan cinta hidup begitu indah. Dengan cinta kesulitan bisa terasa mudah. Dengan cinta ujian-ujian yang berat akan terasa ringan. Lihatlah bagaimana pengorbanan Bilal bin Rabah dengan iman dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya SAW. Setiap hari ketika diketahui oleh majikannya Umayyah bin Khalaf dibawa ke padang pasir yang panas, diterik matahari, kemudian tanpa baju, di bawah matahari, di atas padang pasir yang panas, diletakkan batu di atas dadanya hanya untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Akan tapi apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah, senantiasa mengatakan ahadun ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tidak pernah mengucapkan satu kata pun kalimat kekufuran. Iman dan kecintaannya kepada Islam, iman dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW mampu mengobati luka-luka beliau, mampu membuat ujian yang begitu berat terasa ringan di dalam hati orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian begitu pula contoh yang lain yang dirasakan oleh Masitah. Masitah tukang sisirnya Fir'aun. Di antara ujian yang terberat yang dirasakan oleh Masitah, tukang sisirnya Fir'aun, adalah bukan mengorbankan harta, bukan. Akan tapi karena dia beriman pada saat itu, maka satu persatu anaknya dilempar ke dalam wadah yang berisi minyak yang panas. Satu persatu dilemparkan sampai berubah menjadi tulang benulang, saking panasnya api dan panasnya minyak yang merebus anak beliau. Satu persatu, anak pertama dilemparkan, anak kedua dilemparkan, sampai anak terakhir yang sedang digendong, yang sedang disusuinya, hampir-hampir saja membuat dia terlena dengan dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada bayi tadi, mengatakan, ya ummah anti alal haq, wahai ibundaku, engkau di atas kebenaran, jangan takut. Karena biasanya orang tua, karena anaknya terkadang mampu melalaikan dari ibadah, karena anak-anaknya terkadang orang tua melalaikan dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Masitah hampir-hampir saja karena kasih sayang dan kasihan kepada anaknya, bukan kasihan kepada diri sendiri, kasihan sama anaknya yang akan direbus di atas kendi tadi, hampir saja merubahnya dari sebuah kebenaran. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pada hari raya ini, hari raya kurban, Allah Subhanahu wa ta'ala enggak butuh kepada daging dan enggak butuh kepada darah daripada hewan kurban kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah enggak akan pernah butuh, enggak akan pernah mengambil daging dan darah daripada hewan-hewan kurban kita. Akan tetapi yang diambil adalah ketakwaan kita semua. Akan tetapi yang akan diambil seberapa ikhlas kita mengorbankan harta kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ikhlas di dalam berkorban para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan berat kita mengeluarkan harta kita. Tidak akan berat kita untuk mengeluarkan hewan kurban kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bagi-bagikan kepada orang sebagai hadiah, sebagai sedekah dan yang lain sebagainya.
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau beribadah pasti akan mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin. Namun pada zaman sekarang tidak ada orang yang akan menyiksa kita kalau kita beribadah. Namun terkadang berat bagi kita untuk meninggalkan kasur-kasur kita pagi hari. Berat untuk kita angkat selimut kita buang, kemudian kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Berat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kita melawan hawa nafsu kita. Kita melawan syaitan yang senantiasa membisikkan pada diri-diri kita. Malam masih panjang. Malam masih panjang, tidur. Sudah azan, qomat masih panjang. Itulah bisikan-bisikan syaitan yang tidak mungkin putus asa untuk menggelincirkan umat Islam, untuk menggelincirkan umat manusia agar mereka lari dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pada zaman sekarang, anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, mereka lebih betah tinggal di masjid atau lebih betah tinggal di angkringan atau di tempat-tempat minum kopi. Zaman sekarang sudah menjamur warung kopi dan lain sebagainya. Lihatlah mereka, pemuda dan pemudi Islam yang akan meneruskan perjuangan kita semuanya kelak 10 atau 20 tahun yang lagi. Mereka yang akan meneruskan perjuangan kita. Lalu bagaimana keadaan mereka sekarang? Apakah sudah pantas pemuda-pemudi kita ini akan meneruskan perjuangan kita kelak? Ataukah mereka masih senang dengan urusan dunia? Padahal zaman dahulu, dari zaman sahabat Nabi SAW sampai zaman sekarang, dunia ini tidaklah lebih indah daripada hanya 2 rakaat sholat sebelum subuh. Nabi kita SAW mengatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Namun di mana kondisi pemuda dan pemudi kita sebelum sholat subuh? Bahkan sudah terbit matahari, banyak di antara mereka yang masih tertidur pulas di atas kasur-kasur mereka. Atau bahkan mereka baru pulang dari tongkrongan mereka, baru pulang dari begadang yang tanpa arti, tanpa tujuan, apalagi bisa membuatkan dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada mereka. Lihatlah mereka, bagaimana kondisi umat Islam zaman sekarang. Cerminlah kiri, kanan dan tetangga kita bagaimana kondisi umat Islam zaman sekarang. Sehingga tak ayal Nabi kita SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah kita pada saat itu nanti di akhir zaman kondisi kita sedikit? Karena Nabi kita SAW menjelaskan nanti Islam akan dipatok, akan digerogoti dari berbagai penjuru. Kata Nabi SAW mengatakan, bal antum katsir, kalian nanti itu banyak, kagusais sail, akan tapi banyaknya umat Islam zaman sekarang seperti buih di lautan, nggak ada kekuatannya, nggak ada taringnya. Sehingga kita lihat umat Islam zaman sekarang dilecehkan di mana-mana, diinjak, ada yang dilecehkan dan seterusnya umat Islam karena tidak ada kekuatannya. Bagaimana agar kekuatan umat Islam kembali berjaya sebagaimana yang memporak-porandakan negeri-negeri kafir pada zaman dahulu? Kata Nabi SAW, tidak akan kembali kejayaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian, sampai kita kembali melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah SAW, dan kembali meninggalkan larangan-larangan Allah dan kembali meninggalkan larangan-larangan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecintaan yang lebih besar yang harus kita dahulukan dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai, sampai dia menjadikan Allah dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, dibandingkan ibunya, dan dibandingkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau seandainya kita lebih cinta kepada Allah dan lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang tidak berkaitan dengan Allah, yang bertentangan dengan syariat Allah, kita akan tinggalkan semuanya. Kita akan meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya pengorbanan. Kita korbankan sedikit waktu kita untuk mendidik anak-anak kita. Kita korbankan sedikit waktu kita untuk mendidik istri kita di rumah. Jangan sampai hanya gara-gara dunia kita meninggalkan anak-anak kita bergaul bebas. Jangan sampai hanya gara-gara dunia kita biarkan istri kita keluar tanpa izin, bergaul tanpa arah, dan yang lain sebagainya. Ini semuanya butuh perjuangan, karena kesemuanya itu ada pengadilannya, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan momentum Idul Adha ini kita ambil pelajaran. Kita berkorban demi Islam, kita berkorban demi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan perjuangan, kita teruskan pengorbanan para sahabat, kita teruskan pengorbanan para nabi dan para sahabat dahulu, yang mereka mengorbankan bukan hanya harta, bukan hanya keluarga, akan tapi mereka mengorbankan diri dan jiwa mereka demi agama Islam. Semoga khutbah yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga sekali lagi korban-korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji di tahun depan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu untuk memberangkatkan seluruh kita berangkat untuk ibadah haji, meskipun sekarang belum punya uang. Jangan malas untuk berdoa, jangan putus asa untuk berdoa. Bahkan dengan berdoa saja kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.